Ya, selamat pagi mama-mama. Wah, senang sekali ya pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Mama Rifka, Saya tahunya Mama Rifka ya, diberi kesempatan oleh Mama Rifka untuk sama-sama kita sharing aja ya. Dan saya mau bukan pendeta. Ya mungkin di sini ada yang pendeta? Ada yang pendeta nggak? Kalau ada saya nunggu dulu nih ya, mungkin secara keilmuan mungkin ya saya masih jauh gitu, tetapi saya sungguh rindu kita di sini sama-sama bisa belajar. Kita sharing aja lah ya, sharing aja. Nanti kalau misalnya di antara mami-mami gitu ya ada punya sesuatu yang mau disampaikan, mah nggak boleh, kita mau sharing aja. Yang penting pertemuan hari ini ya, kita keluar dari tempat ini kita mendapatkan sesuatu ya yang membawa iman kita semakin bertumbuh ya, dari kemarin hari ini nanti siang terus mengalami pertumbuhan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Karena nggak akan ngomongin sekolah, nggak akan ngomongin program, nggak akan ngomongin kurikulum. Tatapannya udah begini, saudara-saudara. Aduh, ya kita pas sekarang mau makanan rohani yang enak dulu yang akan kita bahas ya. Oke, saya dikasih surat. Begitu saya baca surat sama Mama Edgar, saya mah tahunya anaknya Mama Edgar kasih surat ke saya. Ibu, ini ada surat untuk bawa firman Tuhan. Oh iya, makasih Mama Edgar. Gitu saya baca suratnya. Mau temanya gitu ya? Nggak ada temanya gitu ya. Dari mana saya harus bawa firman Tuhannya, dari mana? Wah, saya mau nanya, saya diam dulu. Saya harus berespon apa nih Tuhan ya? Pengennya sih cepat angkat telepon nanyain ke Mama Rika. Ini saya tadi dikasih tugasnya mau bawa firman Tuhan tentang apa gitu ya, temanya apa yang menjadi kebutuhan. Kan firman Tuhan yang menjawab kebutuhan kita, betul tidak? Apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang digumulkan. Tapi ketika saya merenungkan, saya duduk diam gitu ya, Tuhan bilang, emang waktunya kamu gak dikasih tema itu. Kenapa? Karena waktunya kamu cari dari aku mau ngomong apa sama mereka gitu ya, seperti itu. Aku mau ngomong apa sama kamu ya. Jadi teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya. Teman-teman, ibu-ibu, ketika saya dapat ini, saya bilang, Tuhan berarti sebetulnya yang pertama kali itu Tuhan mau berbicara kepada saya. Ketika saya diberikan kesempatan untuk membagikan sesuatu, sesungguhnya saya yang disuruh belajar sama Tuhan. Saya yang disuruh belajar sama Tuhan. Ketika saya belajar lebih dulu gitu ya, baru saya mengalaminya. Nah itulah yang bisa saya bagikan. Karena lagi-lagi saya selalu berpikir begini, dan saya pahami begini, saya nggak bisa membagikan sesuatu yang saya tidak punya. Jadi memang, oh iya ya Tuhan, berarti Tuhan mau saya dulu belajar ini nih, saya dulu yang ngalamin ya, walaupun masih terus berproses. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Nanti kalau dari sini ibu-ibu ngalamin loh ya. Sepakat, kita berprogres bersama, bertumbuh bersama ya. Saya dapat ini nih, mengubah asumsi, menemukan kebenaran ya, mengubah asumsi, menemukan kebenaran. Sebenarnya ini juga saya dapatnya ketika saya mendengarkan khotbah firman Tuhan ya, bagaimana saya secara pribadi itu seperti sedang dikuliti satu persatu mengenai tentang asumsi, perspektif, apalagi tuh yang mirip-mirip ke situ, mindset, pola pikir gitu ya, pola pikir, mindset, perspektif, kemudian sebentar, keinginan hati gitu ya, itu sedang dikuliti. Nah, coba boleh nah kita mulai dari sini ibu-ibu. Ini cantik ya, percayalah ini bukan saya. Walaupun saya lebih cantik dari itu. Kan saya akan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah saya ya. Jangan sirik kalau saya bilang saya cantik, aminkan saja ya. Yang protes nggak mau didenge. Ya, oke. Ini nih, menurut mama-mama keren di sini, dia tuh kenapa? Sedang apa? Sakit gigi kayaknya. Menurut Mama Niko sakit gigi. Menurut mama saya, mama udah ini banyak pikiran. Banyak pikiran. Dari sebelah sini sedang merenung, pusing sebenarnya. Oke, ya. Kalau saya tanya, Ibu, kalau harus bilang pusing, pusingnya kenapa? Mikirin utang.
Mikirin apa Bu? Mikirin suami. Saya itu harusnya masih OTW terus. Pergumulan hidup. Ya menurut ibu teh kenapa sampai kayak gitu? Gumul-gumul apa yang dia gumulkan itu? Mungkin pengen pulang banyak utang. Lalu mulai sekolah. Sekolahnya di mana? Nabun. Ya, itu tuh sebetulnya yang kita terka-terka, betul? Padahal kita katakan sebenarnya dia lagi ngapain, mungkin aja dia sedang difoto-foto, lagi begini kan karena tuntutan karir dia sedang difoto, ya? Atau mungkin dia sedang memikirkan kemana uang tadi yang 19, berapa T itu? Mungkin kan? Tapi kita menerka-nerka sendiri. Kita punya yang namanya asumsi, ya. Mari kita slide satu lagi. Nah, asumsi, ini kan ibu rumah gitunya berdasarkan apa ngomong asumsi itu berarti ngomong asumsi berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan KBBI. Jadi kalau yang mau protes untuk KBBI ya. Asumsi itu adalah dugaan bilang sama-sama, dugaan yang diterima sebagai dasar atau sebagai fondasi, ya, atau bisa disebut juga landasan berpikir karena dianggap benar. Jadi dengan demikian asumsi itu sudah benar belum? Belum, masih dugaan, masih dianggap. Tetapi berapa banyak di antara kita yang terkadang ya lebih percaya kepada asumsi dibandingkan dengan kebenaran. Apalagi kalau yang menyampaikan asumsinya itu adalah orang yang tadi mungkin Ibu Bintang bilang ya, yang jabatannya udah gelarnya bertengger, ya panjang berderet, atau hartanya udah gak jelas, bingung dia yang tadi mau kemana kan aku 19,3 T ini. Kalau dia yang bilang, pasti pengikut-pengikutnya banyak. Iya betul. Ini begini, betul sekali. Padahal belum tentu itu benar. Nah, kita mau belajar sama-sama. Ini juga yang pernah saya alami. Kita mau belajar sama-sama bahwa sebetulnya asumsi itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau begitu boleh nggak kita pakai insting? Boleh nggak kita pakai insting? Rasa-rasanya. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, saya merasakan. Boleh nggak? Boleh nggak kita? Ayo boleh aja. Ketika kita mau sharing ya, senang banget, boleh aja. Boleh dibilang enggak? Kenapa enggak Ibu? Sama aja. Asumsi. Ini kenapa boleh aja? Ya, tapi jangan sebenarnya kan karena kayak kalau kali ini saya nggak bisa kasih pengalaman ya. Ini yang saya masih minta dari Tuhan, pengalaman itu Tuhan. Ya cuman saya ya mungkin ada yang merasa istri kalau suami gua nih kalau udah lagaknya begini nih pasti setorannya tuh ditilap di dompetnya paling bawah gitu ya. Nah tapi ketika kita pakai perasaan, kita memang manusia diberikan perasaan, diberikan hati nurani, diberikan nalar, diberikan akal budi ya. Kadang-kadang asumsi yang menjadi salah adalah ketika asumsi itu menjadi patokan kita ya. Bahkan di dalam hadirat Tuhan juga ada orang yang bilang saya mendapatkan ini dari Tuhan. Ada yang pernah dengar itu? Tetapi kan pada kejadiannya kok enggak. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan, merasakan ada dorongan ya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang harus kita lakukan adalah kita berbalik melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Ya kalau firman Tuhan beda dengan rasa-rasamu, walaupun rasamu itu 99%, tapi firman Tuhan yang kau baca ternyata bukan, ya yang kita harus percayai adalah firman Tuhan. Nah sekarang kita belajar nih dari Lukas. Kita sama-sama belajar ya dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Ini kisahnya tentang anak yang hilang. Gak usah dulu dikasih contekan Bu. Saya mah udah biasa kalau di sekolah kayak gitu, gak kasih dulu gitu ya. Ibu-ibu kalau yang masih ingat
cerita tentang anak yang hilang teh, cik tokohnya ada siapa aja? Anak bungsu. Anak bungsu, aduh, tahu aja ya, anak bungsu. Anak sulung, kalau ada si bungsu pasti ada si sulung. Terus ada bapaknya, terus ada pelayan-pelayannya, hamba-hambanya, itu yang kita tahu. Tapi kisah itu yang paling terngiang-ngiang dalam pikiran kita apa? Begitu ingat kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Oh, ini ceritanya. Apa ibu? Dicari sama ayahnya. Siapa yang dicari ibu? Si bungsu. Kebetulan saya anak bungsu. Ada lagi? Menjual harta kekayaan. Kekayaan siapa? Yang dari papahnya. Terus apa lagi? Yang sulung iri. Terus kalau dengan demikian, wah ini mah udah selesai semua tuh, udah pada tahu. Ya, dari kisah itu kita tahu ya. Pokoknya kalau dilihat perumpamaan tentang anak yang hilang, kurang ajar sekali lagi si bungsu, gitu ya. Bahkan anak kita, jangan kamu seperti si bungsu ya, masih hidup bapaknya, udah diminta warisannya. Kalau di orang Batak itu, udah sampai ke raja-raja adat lah itu nanti. Ya, walaupun secara kalau kita berpikir secara normal, itu kan mungkin dibagi supaya tidak terjadi perselisihan, tapi harusnya itu kan tercetus dari si orang tua, bukan dari si anak. Kalau anak berani minta bapaknya masih sehat walafiat, wah kurang ajar sekali. Kamu mau ngedoain bapak cepat mati rupanya, gitu kan? Ya, minta warisannya. Nah, tetapi pada saat itu ya si bapaknya agak berbantah-bantah tidak di firman Tuhan. Tidak, dia langsung dibagi. Si bungsu dapat, si sulung juga dapat. Adil dong? Adil. Nah, kalau dari kisah itu yang paling kurang ajar sebetulnya siapa? Si bungsu ya. Perspektif kita si bungsu ya. Tapi teman-teman, saya dapat sesuatu yang baru ketika saya merenungkan ini di hadapan Tuhan. Ternyata dua-dua itu ada kesalahannya. Ya. Yang pertama, ini yang berbicara kita kaitkan dengan asumsi tadi ya. Kalau si bungsu tahu dia bapaknya kaya, ya, dia itu merasa dekat dengan bapaknya. Jadi apapun kan ada ya anak yang merasa diri dia tahu statusnya anak, tapi sungkan kalau ngomong sama bapaknya. Ada nggak yang begitu? Mana aja ngomong sama bapak, aku enggak, gitu ya. Padahal dia anak loh di rumah itu, tapi mau ngomong sama bapaknya susah kali. Ada yang seperti itu kan? Nah kalau si bungsu ini kan enggak, dia berani dong sama bapaknya. Pak, kalau pakai bahasa saya, bagilah dulu warisanku. Kenapa? Modal gitu kan ya. Bahasa kita mungkin begitu ya. Modal Pak, gitu kan. Dijualannya kan, udah dapet, dijual, baru dia bilang ingin membuktikan diri. Ini mungkin kayak saya mau imajinasikan si bungsu ini mungkin anak-anak zaman sekarang, mungkin seumuran-umuran kita ya, perantau-perantau gitu ya. Dijual, ambil, dapat, jual, baru pergi. Mungkin dia bilang izin sama bapaknya, nggak mungkin kan? Dia bilang, Pak, aku jual ini, aku mau mabuk-mabuk di sana, mau pesta pora. Nggak mungkin kan? Pasti dia akan izinnya baik-baik toh. Dia jual, merantau. Tetapi di perjalanannya kita dengar kisahnya apa? Dipakai pesta pora, dijual untuk pelacuran, ya berfoya-foya dan sebagainya. Katanya kalau nggak ibadah, kalau nggak buka Alkitab ya, kita buka Alkitab. Yuk. Biar lebih meyakinkan ini bukan kata Bu Eli ya. Tetapi ya pada satu momen ketika si bungsu ini punya harta habis semuanya ya, dia ada di titik, dia diperhadapkan dengan satu titik yang betul-betul sangat sulit. Hartanya habis, kemudian di negara itu sedang terjadi krisis. Ya, yuk kita buka Lukas 15 ayat 17. Ya, ketika si bungsu itu dia menyadari udah habis, ada krisis, sementara perut ini tetap harus diisi, ya. Dia coba ngelamar kerja, ya. Dia dapat kerja di mana? Di kandang babi, ya. Yang asalnya harta berlimpah, ujung-ujungnya di kandang babi. Apa yang dilakukan? Dia merenung-renung, aduh gila Tuhan. Dulu gua di rumah bapak, mamanya enak ya, pelayan tinggal gini-gini, ada
Sekarang harta habis, ujung-ujung di kandang babi. Bahkan dalam satu titik ketika perutnya lapar, katanya ya di situ mau makan dedak babi pun nggak ada yang ngasih. Ya, akhirnya dia ambil keputusan, balik aja deh ke rumah bapak, gitu ya. Tetapi di sini menariknya, di Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. Ada ya? 3, 2, 1. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Nah, yang saya mau tekankan belajar dari sini itu dia punya asumsinya apa ya? Si bungsu itu tahu, ya dia sudah melakukan kesalahan. Dia tahu, bagus nggak? Bagus ya. Dia ambil keputusan, ya gue masih punya bapak. Udahlah ya, seburuk-buruknya gue pasti bapakku pasti terima. Berarti dia punya kedekatan dengan bapak. Dia tahu siapa bapaknya, dia tahu hati bapaknya. Tapi ada satu, dia punya asumsi, dia bangun asumsi dalam pikirannya. Dia bikin strategi begini, kan harta udah habis. Pikiran dia, kalaupun nih ya nanti bapak aku nggak terima aku, ya udahlah aku bilang aku jadi upahan aja. Asumsi yang terbangun dalam pikiran si bungsu itu, bapaknya akan menolak dia, kemudian dia akan memohon untuk menjadi upahan. Jadi kalaupun dari aku anak, minimal jadi pegawai. Berarti standar yang dia punya, dia turunkan. Dia menurunkan standarnya sendiri. Dari seorang anak menjadi upahan. Itu baru asumsi. Dia pikir bapaknya seperti yang ada di pikirannya dia. Ya. Padahal kalau kita baca berikutnya, kita dengar sama-sama ya, bapaknya begitu melihat dari jauh, gitu ya. Dari jauh itu si bungsu, gitu ya. Begitu Pak, mungkin gitu ya, dalam Pak, saya mau bayangin sinetron gitu ya, Pak, gitu. Bapaknya gimana? Berlari menyambutnya. Jadi ketika si anaknya berjalannya baru selangkah, malu, maju mundur, takut, gitu ya. Tapi si bapak berlari. Jadi kalau saya imajinasikan yang duluan nyampe itu anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Ya? Satu, berarti asumsinya kukuh. Ya Allah, Pak, saya telah berdosa. Udahlah, saya jadi upahan. Tapi bapaknya bagaimana? Merangkul, mencium, kemudian memberikan jubah terbaik. Suruh pegawainya ambil jubah terbaik, pakaikan cincin dan juga sepatu terbaik. Bapak dan Ibu, kalau jubah itu katanya apa ya? Menandakan apa? Kebesaran. Dia kembalikan posisi anaknya. Kemudian kalau cincin itu menggambarkan ikatan janji yang mungkin saat itu pernah putus, gitu ya, karena si anaknya pergi, bapaknya berinisiatif berikan kembali cincin itu kepada anaknya, ya, dikasihkan sepatu, ya. Dengan kata lain, status anak itu dikembalikan. Padahal asumsinya si anak itu tadi, pikiran anak, ekspektasinya si anak itu nggak ada. Boro-boro udah diberi pesta kayak dicarekan, komo lamun bapaknya orang Batak. Ya, kalau bapaknya orang Batak, gitu ya, pasti kan bapak dunia ini kan nasihat tuh yang panjang kan. Udah bapak bilang jago kau sih, habis semua kamu kan. Nah, gitu kan, mungkin kan. Kalau udah gitu baru dipeluk, udah. Tapi ada merepet dulu. Tapi kalau bapak itu menggambarkan nggak ada begitu. Bapaknya bilang, anakku yang sudah mati bangkit kembali, yang sudah hilang kini ditemukan kembali. Ya. Nah, adakan pesta. Dari si bungsu kita belajar bahwa asumsi yang dia bangun tanpa dia sadari, yang pertama dia sudah menurunkan standarnya sendiri. Ya.
Standar seorang anak dengan seorang upahan itu pasti berbeda nggak? Beda ya. Kalau seorang anak akan dekat-dekat dengan bapaknya, jalan pun dia akan nyaman. Apalagi katanya kalau anak raja ya, anak raja, anak orang kaya kan dia akan senang. Tapi kalau yang namanya pegawai, ya. Mau makan aja pasti, Bu, saya boleh makan, gitu ya. Ya, apalagi upahan, bukan karyawan. Kalau karyawan kita masih bisa demo, gitu ya. Gaji demo. Ya. Kalau upahan mah digaji segitu, gitu ya. Nah, seperti itu dia turunkan standarnya. Dia merasa tidak layak. Dalam ketidaklayakannya, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Itu dari si bungsu dulu ya. Kemudian si bungsu selesai, lagi pesta-pesta. Kemudian si sulung nih dengar ya, tentang saya mungkin ada gondang di sana, dangdutan lah, apalah gitu ya di sana ya. Mungkin saat itu gitu ya. Si sulung teh mungkin dari ladang, menurutnya, ayah naon, iya teh negara aneh gitu ya. Pesta naon kok aku nggak tahu sih ada pesta, gitu ya. Ada apa ini tuh? Pegawainya dong. Pasti pegawainya ini bestinya si sulung, betul kan? Tahu nggak? Adekmu itu yang sudah hilang itu udah pulang dan kau tahu apa yang bapakmu lakukan? Ini pembisik yang ajaib. Kau tahu apa yang bapakmu lakukan? Dipotongnya lah lembu tambun. Lembu tambun itu harganya pasti mehong ya. Lembu tambun. Wah, saat itu hatinya si sulung gimana? Kira-kira langsung muncul yang namanya emosi negatif. Berasumsilah si sulung, ini bapak pilih kasih ya. Akhirnya dari asumsi negatif yang dia punya muncullah kemarahan. Datanglah dia ke bapaknya. Harusnya kalau di rumah, kalau nih si sulung itu hatinya benar ya, dia nggak membangun asumsi negatif dalam pikirannya. Begitu dengar pesta dia senang dong. Wah, ada pesta ya, makan saksang, makan panggang gitu ya. Makan apa lagi gitu ya. Enak nih, pasti ada kue, ada apa gitu ya. Tetapi karena hatinya sudah ditutupi dari asumsi yang dia bangun tidak akurat, muncul emosi negatif, akhirnya keluar kemarahan ke bapaknya. Dia bilang, "Pak, kira-kira aku sudah," di bahasa saya ya, nanti dihitungkan lagi, tapi percayalah ini sesuai kok. "Aku melayani Bapak seumur hidupku ya, bahkan gak pernah aku melanggar apa yang Bapak bilang. Boro-boro tahun-tahun seekor anak kambing pun gak pernah kau potong ya." Ibaratnya si sulung tuh gini, gue udah baik-baik, kurang tahu sih, dia mah durhaka, udah habis harta bapak. Ibaratnya masih hidup aja bapak udah dia minta warisan, dia habisin untuk poya-poya. Enggak ya kok bapak, kasih lembu tambun lah, aku yang udah banting tulang. Dari pagi sampai sore semua harta bapak aku bikin aman, nama baik bapak aku jaga, gitu ya. Marwah keluarga ini pertahankan ya. Seekor anak kambing boleh untuk melayang udah di dapur. Tapi bapaknya bilang apa? Di situ juga mungkin bapaknya kaget kalau saya baca di Alkitab. Saya kalau baca Alkitab itu berimajinasi, gitu jadi seru gitu ya. Mungkin bapaknya bilang, "Lah nak, kayak mana kau nih?" Ternyata anaknya belum memaknai siapa diri dia sebenarnya. Itu bahaya dari asumsi yang kita bangun. Kita akan salah memaknai setiap peristiwa, bahkan kita akan salah memaknai siapa diri kita ya. Bapaknya bilang, "Lah, kita kan sama-sama tiap hari. Apa yang aku punya, ya itu yang kamu punya." Saya langsung ngebayangin, aduh sedih kali bapaknya ya. Ternyata anakku yang kupikir paling dekat denganku, yang selalu ada denganku, ternyata merasa seperti orang asing. Nah, seperti itu, bukankah seperti itu ya kita mungkin mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Ada asumsi-asumsi yang kita bangun ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemanan, dalam pergaulan. Tidak jarang mungkin ketika kita berteman ya, teman kita yang kayak tadi mungkin
ini di tengah kerumunan masuk, dia teh kenapa ya? Pasti dia teh kenapa sama aku. Suka kayak gitu? Iya ketawa mah. Kalau yang dia lagi screening, mereka mari gitu. Atau misalnya ya di rumah dengan keluarga atau keluarga besar. Kalau mama-mama kan dengan keluarga besar, dengan ipar-iparan gitu ya. Mungkin ya. Ada yang biasanya sahabat kita dekat, oh ya, sekalinya sahabatnya tuh lagi salah mungkin ya. Padahal makin nyeri buntu. Ya. Terbangun asumsi, mulai jadi yang gak enak. Screening, apa ya kesalahan aku yang kemarin ya? Itu ngapain ya? Terus udah si bulat ini nggak tahan, cerita lagi ke yang lain. Lu tau gak sih kenapa sih dia kayak gitu? Nah, muncullah pembisik seperti si sulung yang mendapatkan pembisik. Biasanya kalau kita punya asumsi, kita akan cari teman yang bisa memvalidasi asumsi yang kita punya. Benar nggak? Kita validasi. Papa tahu perasaan mama. Mudah-mudahan saya ini mengekspresikannya benar. Papa tahu perasaan mama. Si papa nanti cicing. Kenapa? Mending gak peka. Cerita lagu ke bestinya. Lu tau gak sih laki gua gini. Kita cari yang senasib sebenarnya. Bener tau gak laki gua juga begini. Panjang lah. Padahal itu asumsi. Pulang ke rumah karena merasa tervalidasi. Ma. Ya, serasa tervalidasi benar kata si pembisik. Ya, jadi asumsi yang kita anggap benar itu, asumsi yang kita bangun itu kita anggap benar karena tervalidasi oleh orang yang mengalami punya asumsi yang sama, padahal belum tentu kebenarannya. Itu yang bisa membuat kita bergesekan satu dengan yang lainnya. Ya, hati-hati dengan asumsi, baik itu di tengah-tengah keluarga, menghadapi anak, ya, menghadapi pertemanan, ya, menghadapi keluarga. Asumsi itu bisa merambat kemana-mana. Makanya firman Tuhan bilang katanya Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, semua yang manis, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, katanya pikirkanlah semuanya itu. Ya. Kemudian di Amsal juga dibilang katanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan membangun asumsi kita sendiri. Berabe pokoknya lah kayak si bungsu tadi kan, dia punya asumsi, turunin standarnya. Akhirnya dia nggak bisa berdiri dengan tegak. Kalau firman Tuhan bilang dalam kehidupan kita, apapun yang sekarang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah tantangan dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan bilang katanya ya bahwa pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, gitu ya. Dan ketika kamu dicobai, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kata firman Tuhan. Tapi si asumsi ketika kita ditemukan dengan fakta, benar gitu ya kakek? Benar enggak? Ya, mulai asumsi jalan kita menjadi bungkuk, ditekan oleh masalah dan tantangan. Padahal ketika kita selaraskan pikiran kita, pegang firman Tuhan menjadi satu-satunya fondasi patokan untuk kita berpikir, maka apapun yang kita hadapi, ya tenang weh, gitu. Ya. Bukan berarti utama ya, maaf ya, bukan berarti kepikir naon ya, santai weh, bukan kayak gitu. Tetapi akan ada mental yang berbeda. Karena kita tahu kita itu berkemenangan. Kita tahu siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan turunkan standar kita. Seperti itu. Nah, jangan juga seperti si sulung. Ini yang paling bahaya sebetulnya. Ya. Merasa mengerjakan sesuatu yang baik, ya, menurut asumsi dia baik. Ya, melayani Bapak baik enggak? Baik, ya. Kemudian tidak melanggar. Baik.
Baik nggak? Baik, taat, lempeng. Tetapi motivasi hati yang salah. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari saya juga sedang berproses itu, Bapak dan Ibu, ya. Sedang berproses itu, terus berpikir yang baik. Dengan siapapun mungkin kita ketemu, mungkin mama-mama di sini dalam kehidupan sehari-hari dengan anak gitu ya. Saya mungkin dengan pekerjaan, dengan tantangan semuanya. Belajar ngeset pikiran memang bukan hal yang mudah. Ya, apalagi kalau udah mentok ketemu dengan tantangan, bukan hal yang mudah. Tetapi lagi-lagi kehidupan kita itu adalah harus memilih apa yang kita pilih. Ya, hidup dengan dari asumsi atau hidup dari kebenaran. Ya. Kalau asumsi itu udah pasti lah, ujung-ujungnya tuh ya tidak akan membawa damai sejahtera. Ya, karena asumsi yang kita bangun itu belum tentu atau tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk mungkin sekarang punya anak, nanti masa depannya gimana ya, uang kita terbatas. Ya, udahlah asumsi lah, udah saya tambah sekolah kerja weh. Itu yang enteng menurut kita, betul tidak? Tetapi kita harus tanya, apakah itu yang Tuhan mau untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita? Nah, itu semuanya memang perlu proses. Ya, dari si sulung saya belajar Tuhan terus jagai hati saya, supaya betul tadi kalau Bu Bintang punya ya, seberapapun lama kita melayani Tuhan, belum tentu kita itu cinta kita kepada Tuhan itu betul dalam gitu. Betul, semuanya itu perlu proses, dimulai dari membangun pola pikir yang benar, mindset yang benar, sikap hati yang benar. Saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan temui di dalam hati saya ada yang salah, atau pola pikir saya, asumsi yang saya bangun itu salah, saya bilang Tuhan yang koreksi, Tuhan yang bongkar semuanya. Karena saya tahu kalau kita memakai hanya pikiran manusiawi kita sendiri, ya, itu artinya kita sedang berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita bilang, Tuhan, ini loh yang aku pikirin, yang ada dalam pikiranku itu A, B, C, D. Kekhawatiran aku A, B, C, D. Menurut Tuhan seperti apa? Kalau Tuhan bilang, ini coret, ini coret, ini coret, ya nurut aja coret. Bapak dan Ibu, pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari, beberapa waktu yang lalu ini pengalaman, makanya Tuhan mengajarkan saya. Saya sedang diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan, gitu ya. Cie, asumsi apa yang ada dalam pikiran Anda? Saya sedang diperhadapkan dalam satu, saya harus mengambil keputusan. Kemudian saya doakan, ya. Saya pikir keputusan saya ini yang memang sudah benar menurut pikiran manusia saya, gitu ya. Oh ya udahlah, karena sudah tahu juga ya. Misalkan saya sedang berdoa mengenai pasangan hidup, gitu ya. Gitu ya. Berdoa sedang pasangan hidup. Tuhan, ini yang sedang saya bungulkan mengenai pasangan hidup. Umur, angka harus bertambahnya terus, saya naik terus naik. Juga firman Tuhan ya, terus bertambah. Tuhan, bagaimana ini? Umur bertambah, pandangan orang, kok belum nikah, gitu ya. Apa yang kurang, gitu ya? Kurang koneksi sepertinya. Ya, apa ini masalahnya, gitu ya? Tuhan, saya berpikir begini-begini, tapi Tuhan, itu saya, kalau misalnya apa kata orang, saya sudah tidak di situ. Kalau apa kata orang, pandangan orang, saya sudah tidak di situ. Nah, saya harus mengambil keputusan Tuhan mengenai ini. Kemudian Tuhan bilang, apa yang kamu bangun dalam pikiranmu ketika kamu mengambil keputusan ini? Saya bilang, oh Tuhan, nanti akan begini, cerita nama dibungkus, akan pelayanan bersama. Oh, rohani cerita nama. Ya, terus Tuhan bilang, kan kita mencari komplotan kan, untuk membuat asumsi kita itu tervalidasi. Saya nggak minta Tuhan ke Tuhan, validasi Tuhan gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, enggak. Dari mana gue ini tahunya enggak
enggak Eli gitu. Tidak, bukan. Tapi ya itu dari kebenaran firman Tuhan. Saya dapatkan begini. Ketika saya doa gitu ya, Tuhan menghadapkan saya seperti ini. Saya dikasih bukan mimpi ya mimpi lah mulai ya dibilang. Saya itu ada dalam satu payung, ada di dalam payung ya. Kemudian jadi ada beberapa orang dalam payung itu. Kemudian saya itu berjalan sendiri meninggalkan payung. Gemeter dong, mau mereka teh payung musim hujan, ada kemarau, payung gitu ya. Tuhan meni hujan, ada tuh hujan, kami pindah payung gitu ya. Saya bawa lagi dalam doa. Tetapi saya dapatkan apa itu artinya? Ketika saya keluar, payung itu kan perlindungan, pengayoman. Ketika saya mengambil keputusan yang salah, itu artinya saya sedang keluar dari payung. Saya sedang keluar dari pengayoman. Saya sedang keluar dari penyertaannya Tuhan. Ya, asumsi saya kan udah baik semuanya loh, baik semuanya. Tapi Tuhan ingatkan itu. Jadi jangan berdasarkan pikiranmu sendiri Tuhan. Oh Tuhan, berarti saya kalau ambil yang A ini, berarti saya ngikutin keinginan daging saya sedang keluar ya Tuhan dari payung. Nah ketika saya ambil keputusan, oh berarti enggak ya Tuhan, tapi hati kita tidak masih sejahtera, enggak, tapi asal lebar gitu, ini enggak tapi asal lebar gitu ya. Tuhan ingatkan lagi, saya di bawah satu jalan, salah jalan, perjalanan ke Jakarta, salah jalan. Tahu kalau di Jakarta salah jalan, apa yang harus kita lakukan? Putar balik, putar baliknya dekat nggak Bapak Ibu? Ini pasar atas ada deket, salah putar tadi bengkok kan dia, balik lagi kan nggak usah hijau. Tapi kalau di Jakarta jauh putar baliknya. Apa ya Tuhan? Tuhan belitik hati saya. Tuhan bilang yang kedua, sekali kau salah ambil keputusan, kau bisa berbalik, tapi kau harus U-turn, putar balik. Seberapa jauh kau melangkahkan kaki, ya, dapat dari Tuhan. Seberapa jauh kau kesalahan yang tidak akurat yang kau ambil, sejauh itu kau harus putar balik. Artinya apa? Ada waktu-waktu yang kita buang dengan percuma dan bikin bete nggak kalau U-turn? Pastilah. Jangan macetnya, betul? Macetnya itu apa? Tantangan yang harus kita hadapi tetap ada. Bukan berarti U-turn juga jalan kok U-turn atau lagi. Enggak. Ada waktu yang harus kita buang. Ada tantangan-tantangan berikutnya yang harus kita lewati. Tuhan bilang seperti itu. Oh iya ya Tuhan. Akhirnya saya firm. Dapatkan. Saya bilang, oh Tuhan saya harus ambil keputusan ini. Saya ambil keputusan A. Akhirnya, ya walaupun akhirnya saya harus ambil keputusan A itu, puji Tuhan, tapi hati tetap damai sejahtera. Semuanya dibuat menjadi baik adanya. Seperti itulah yang mungkin pengalaman yang saya bisa bagikan. Pengalaman ibu-ibu mungkin berbeda, ya. Tetapi akan ada masanya Tuhan akan lihat asumsi apa yang kita bangun, kebenaran apa yang kita temukan. Pilihlah yang kita ambil, yang pasti kita ambil itu adalah kebenaran, bukan asumsi. Supaya kita apa? Supaya kita tidak keluar dari payung penyertaan Tuhan dan kita nggak usah U-turn utama. Seperti itu, kiranya memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami terus membangun pola pikir kami, membangun perspektif kami Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Latih terus kami Tuhan supaya setiap kami Tuhan mengalami satu pertumbuhan di dalam Engkau. Setiap kami mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Engkau. Dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengalami bahwa Allah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bapa, sungguh kami datang kepadamu, tolong setiap kami. Saat ini mungkin ada berbagai hal Tuhan yang sedang kami pikirkan. Ada berbagai hal yang sedang kami bangun dalam pikiran kami, dalam keinginan hati kami. Tapi kami berdoa kepadamu ya Allah kami. Kami mau membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengoreksi setiap hati dan pikiran kami.
Bapa, kami mau membuka diri kami lebar-lebar. Jika memang Kau dapati ada hal-hal yang tidak akurat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami memutuskan Tuhan, saat ini kami memilih untuk berkata iya kepada apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang sudah memang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Bahwa kami semua dapat melihat secara rohani jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan bahwa inilah yang memang Tuhan tetapkan untuk setiap kami. Sehingga Tuhan, setiap keputusan yang kami ambil itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dan hari-hari depan yang akan kami lihat adalah hari-hari yang penuh dengan harapan, hari-hari yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pergumulan Tuhan, mama-mama di tempat ini, hamba mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba tahu, hamba percaya bahwa Tuhan, Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Kau Allah yang tidak akan membiarkan kami berjalan di jalur yang salah. Kau akan menarik kami untuk kami berada dalam track yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah aku sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sing it out, come on.